Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azma'in, amma ba'd. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri walul uhdatan min lisani yafqahu qawli. Tafaqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tizarratin tunzikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tudahidunna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan dan kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keistimewaan dan kemuliaan. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam kepada junjungan Nabi besar kita, ialah Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang penuh dengan terang. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa kini kita sudah sampai di hari ke-9 bulan suci Ramadan tahun 1942 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh rangkaian ibadah yang telah kita tunaikan sampai dengan hari ini. Demikian, mesti kita ingat bahwa harapan tidak sekedar dicukupkan dengan kata amin, tapi harus kita buktikan dengan usaha yang serius dan tetap semangat menunaikan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci ini. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan ceramah singkat tentang hal-hal atau amalan-amalan yang boleh dilakukan oleh orang-orang yang sedang berpuasa. Sahabat fillah rahimakumullah. Adapun hal-hal atau amalan-amalan yang boleh dilakukan oleh orang-orang yang sedang berpuasa, di antaranya yang pertama, yaitu tidur. Memperbanyak tidur sering sekali dilakukan oleh sementara orang dipandang oleh para ulama sebagai bagian yang makruh. Sementara orang berdalih menyebutkan dalam hadis ini, hadis riwayat Sulaiman bin Amr An-Nakhai menyebutkan dari Rasulullah SAW, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Saudaraku, yang penting kita ingat bahwa hadis ini dipandang oleh ulama sebagai hadis yang kualitasnya sangat lemah. Bahkan ada sebagian para ulama menyebutkan bahwa perawi yang bernama Sulaiman bin Amr An-Nakhai ini adalah seorang pendusta, sehingga hadisnya disebut sebagai hadis mudhaf, yaitu hadis palsu yang tertolak. Maka pada bagian pertama ini para ulama menyebutkan jangan sampai kita isi Ramadan kita ini sampai hari ke-9 dengan aktivitas yang tidak bermutu. Sahabat emang tidak berdosa jika sahabat memperbanyak tidur pada hari Ramadan. Tetapi masih banyak amalan-amalan yang sahabat tinggalkan, seperti peluang untuk bertilawah, peluang untuk berzikir, peluang untuk berinteraksi kepada hal-hal kebaikan. Maka jika sahabat ingin memperbanyak tidur pada hari-hari Ramadan, sahabat tidak akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, disebutkan oleh para ulama, pada saat bulan suci Ramadan ada sementara orang yang merasakan haus yang sangat mendalam. Kemudian ia mencoba berinteraksi dengan air secara berlebihan. Ada yang banyak berkumur-kumur, ada yang banyak mandi, bahkan tidak sedikit pun orang yang berenang dan sebagainya. Maka para ulama menyarankan, jika sudah datang perasaan haus yang sangat mendalam, sahabat tidak salah jika sekedar ingin berkumur-kumur. Tetapi jika berkumur-kumur di siang-siang Ramadan dapat menyebabkan potensi yang besar. Air masuk ke dalam kerongkongan para sahabat sehingga dapat membatalkan puasa. Lalu yang ketiga, memasuki waktu subuh dalam keadaan junub itu boleh.
Di malam hari, misalnya kita dalam keadaan junub, kemudian kita belum sempat mandi, tahu-tahu sudah terdengar azan subuh, lalu kita mandi, sholat subuh, puasa, teruskan. Dalam hadis disebutkan, Nabi Muhammad SAW memasuki waktu subuh dalam keadaan junub karena bercampur dengan istrinya. Kemudian beliau mandi, lalu berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, berbekam. Nabi SAW pernah berbekam dengan keadaan beliau sedang berpuasa. Dan yang kelima, mencicipi makanan asal tidak sampai ke tenggorokan. Tidak mengapa mencicipi kenoli cuka atau sesuatu yang lain dalam keadaan berpuasa asal tidak sampai ke tenggorokan. Hadis riwayat Bukhari dalam bab alam. Dan yang keenam, diinfus dan disuntik. Diinfus tidak membatalkan puasa karena memasukkan obat dan asupan makanan pada saat berpuasa, puasanya tetap sah karena tidak melewati jalur biasanya, yaitu mulut dan kerongkongan. Yang terakhir, yang ketujuh, diperbolehkan seorang suami mencium istrinya ketika dia sedang berpuasa. Datang pemuda kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah aku mencium istriku ketika aku sedang berpuasa?" Lalu Rasulullah menjawab, "Tidak boleh." Dan datang pula orang yang lanjut usia bertanya kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah aku mencium istriku sedang aku berpuasa?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Boleh." Lalu sahabat semua berpandang-pandangan. Mengapa yang satu bertanya tidak boleh dan yang satu lagi bertanya boleh? Nabi SAW menjawab, "Sesungguhnya orang tua itu dapat menahan hawa nafsu." Hadis riwayat Ahmad. Sehingga jika kita dapat menahan hawa nafsu kita, kita bisa mencium istri. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada para sahabat-sahabat sekalian. Ayo, marilah kita melaksanakan dan menunaikan ibadah puasa ini dengan bersungguh-sungguh. Dan janganlah kita menyia-nyiakan bulan Ramadan yang suci dan mulia ini dengan perbuatan-perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai disinilah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kepada Allah saya mohon ampunan. Kepada sahabat semua, saya mohon dimaafkan. Baju batik kain sutra elok dipakai di hari Sabtu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.